Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abisar Nulis, NIM 200-805, jurusan Ekonomi Syariah. Di video kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan sejarah Bagas Godang dan suku Godang dan Paimu. Bagas Godang merupakan rumah berarsitektur Mandailing dengan konstruksi yang khas, berbentuk 4 persegi panjang yang disangga kayu-kayu besar berjumlah ganjil. Ruang terdiri dari ruang depan, ruang tengah, ruang tidur, dan dapur. Terbuat dari kayu, berkolong dengan 7 atau 9 anak tangga, berpintu lebar dan berbunyi keras jika dibuka. Konstruksi atap berbentuk tarap silengkung dolok seperti atap pedati. Satu komplek dengan Bagas Godang terdapat Sopo Godang, Sopo Gondang, Sopo Jago, dan Sopo Eme, keseluruhan menghadap ke halaman bolak. Halaman bolak adalah sebuah bidang halaman yang sangat luas dan datar. Selain berfungsi sebagai tempat prosesi adat, juga menjadi tempat berkumpul masyarakat. Sering juga disebut halaman bolak silang seutang. Maksudnya, siapapun yang lari ke halaman ini mencari keselamatan, ia akan dilindungi raja. Sopo Godang adalah tempat memusyawarahkan peraturan adat. Selain itu, tempat ini juga dijadikan untuk pertunjukan kesenian, tempat belajar adat dan kerajinan, bahkan juga tempat musafir bermalam. Berbagai patik, uhum, ugari, dan hapantunan lahir dari tempat ini. Juga disiapkan untuk menerima tamu-tamu terhormat. Dirancang berkolong dan tidak berdinding agar penduduk dapat mengikuti berbagai kegiatan di dalamnya. Karenanya Sopo Godang juga disebut Sopo Sio Rancang Magodang. Inganan ni partahian paradatan, parosurosuon ni hula dohodongan. Artinya balai sidang agung, tempat bermusyawarah melakukan sidang adat, menjalin keakraban para tokoh terhormat dan para kerabat. Sopo Jago adalah tempat Naposo Bulung duduk-duduk sambil menjaga keamanan desa. Sopo Gondang adalah tempat menyimpan gordang sambilan atau alat-alat seni kerajaan lain. Alat-alat itu biasanya dianggap sakral. Sopo Eme atau Hopuk adalah tempat menyimpan padi setelah dipanen, lambang kemakmuran bagi huta. Seluruh komplek bangunan Bagas Godang pada masa lalu tidak berpagar, sekalipun raja yang menempatinya. Tetapi keseluruhan bangunan ini dianggap sebagai milik masyarakat dan dimulaikan warga huta. Di Mandailing, berbagai macam bentuk ornamen atau hiasan tradisional dapat kita temukan pada bagian tutupari dan Sopo Godang, balai sidang adat, dan Bagas Godang atau rumah besar raja. Dalam bahasa Mandailing, ornamen-ornamen tersebut disebut bolang yang juga berfungsi sebagai simbol atau lambang, memiliki makna-makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Mandailing. Di dalamnya terkandung nilai-nilai, gagasan-gagasan, konsep-konsep, norma-norma, kaidah-kaidah, hukum dan ketentuan adat istiadat yang menjadi landasan dan pegangan dalam mengharungi bahtera kehidupan. Pembuatan ornamen pada Sopo Godang dan Bagas Godang ini dilakukan dengan cara menganyam atau menjalin, dan ada pula yang diukir. Bahan yang dipakai sebagai bahan anyaman adalah lembaran-lembaran bambu telah diarit dengan bentuk-bentuk tertentu dan kemudian dipasang pada bagian tutup ari. Ornamen-ornamen itu sebagian besar diberi warna merah, nah hitam, dan nah putih yang erat kaitannya dengan kosmologi Mandailing. Dalam hal ini, merah melambangkan kekuatan, keberanian, dan kepahlawanan. Putih melambangkan kesucian, kejujuran, dan kebaikan. Hitam melambangkan kegaiban atau alam gaib dan sistem kepercayaan animisme yang disebut Sipele Begu. Ornamen-ornamen yang terdapat pada tutup ari dan dari Sopo Godang dan Bagas Godang, yang pertama Bona Bulu, melambangkan sistem pemerintahan huta makna. Suatu wilayah pemukiman telah dapat dikategorikan sebagai huta atau Bona Bulu apabila sarana dan prasarananya telah lengkap, antara lain unsur-unsur Dalian Natolu, Raja Pamusuk, Ulu Balang, Bayo Nagodang, Datu, dan Sibaso. 2. Bindu, Pusuk Nirobung, melambangkan sistem organisasi sosial, makna kehidupan sosial budaya masyarakat Mandailing berlandaskan adat Dalian Natolu ataupun 3 Tungku Sejarangan atau adat Markomu Sisolkot ataupun adat berkaum kerabat.
Yang ketiga, sirih melambangkan fungsi raja dan menamora naturas makna. Sekian dan terima kasih.